semuanya, perkenalkan saya Dina dari KSPTP 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemerahan. Pemerahan adalah tindakan mengeluarkan susu dari ambing atau kelenjar susu dengan tujuan untuk memperoleh produksi susu yang maksimal dari ambingnya. Waktu yang baik untuk pemerahan yaitu pada pukul 5 pagi dan 2 siang. Teknik pemerahan itu sendiri terdiri dari yang pertama, membersihkan kandang dan lingkungan sekitar. Yang kedua, membersihkan peralatan pemerahan. Yang ketiga, pakaian dari pemerah itu sendiri harus dalam kondisi yang bersih agar susu yang diperah itu tidak terkontaminasi dan tidak memakai parfum atau bau lainnya. Yang keempat, membersihkan tangan. Yang kelima, membersihkan dan mengeringkan puting dengan menggunakan air hangat. Selanjutnya, usahakan susu yang diperah itu sampai habis. Kemudian setelah selesai diperah, puting sapi dibersihkan kembali menggunakan kain yang dibasahi oleh desinfektan. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan kain yang kering. Macam-macam pemerahan terdiri dari yang pertama, pemerahan secara manual, yang kedua, pemerahan modern. Yang pertama, pemerahan manual. Pemerahan dengan tangan ini menghendaki suatu pekerjaan yang teliti dan halus, sebab jika dilakukan dengan kasar, akan berpengaruh buruk terhadap banyaknya susu yang dihasilkan. Terdapat 3 cara pada pemerahan manual ini, yaitu yang pertama, whole hand atau tangan penuh. Caranya dilakukan dengan tangan memegang puting dengan ibu jari dan telunjuk pada pangkalnya. Tekanan dimulai dari atas puting yang diremas dengan ibu jari dan telunjuk, diikuti dengan jari tengah, jari manis, dan kelingking, sehingga air dalam puting susu terdesak. Yang kedua, stripping atau perah jepit. Dilakukan dengan cara puting diletakkan di antara ibu jari dan telunjuk yang digeserkan dari pangkal puting ke bawah sambil memijat. Dengan demikian, air susu tertekan keluar melalui lubang puting. Yang ketiga, kneveland atau perah pijit. Cara ini sama dengan cara penuh tangan, namun dengan membengkokkan ibu jari. Cara ini sering dilakukan jika pemerah merasa lelah. Lama-kelamaan bungkul ibu jari menebal, lunak, dan tidak menyakiti puting. Teknik ini hanya dilakukan pada sapi yang memiliki puting yang pendek. Kemudian yang kedua, pemerahan secara modern. Terdapat 3 cara pada pemerahan modern ini, yaitu yang pertama, sistem bangsal pemerahan atau milking parlor system, yaitu pemerahan berlangsung di suatu bangsal atau ruang khusus yang disiapkan untuk pemerahan. Yang kedua, sistem ember atau bucket system merupakan salah satu sistem pemerahan yang menggunakan mesin sebagai pengganti tangan yang dapat dipindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain. Yang ketiga, sistem pipa atau pipeline system, yaitu pemerahan dilakukan secara langsung di dalam kandang di mana sapi yang akan diperah tetap terikat di tempatnya. Adapun kelebihan dari masing-masing pemerahan ini. Yang pertama, pemerahan secara manual. Dinilai lebih manusiawi karena tidak menyakiti ternak dan risiko stres rendah. Sedangkan kelebihan pemerahan secara modern, yaitu produksi susu, cenderung lebih banyak dan optimal. Efisiensi waktu terhadap kuantitas produksi susu, sapi lebih tenang, dapat meminimalisasi potensi penularan mikroba pada susu, serta lebih efektif dalam mencegah mastitis. Kemudian, kekurangan dari pemerahan secara manual diantaranya jumlah susu yang dikeluarkan tidak sebanyak dengan yang menggunakan mesin perah dan proses memerah terbilang lama. Sedangkan kekurangan dari pemerahan secara modern diantaranya harga tiap unit mesin tergolong mahal serta membutuhkan tenaga listrik yang cukup besar. Penyakit yang dapat menyerang sapi perah diantaranya yang pertama, mastitis. Mastitis merupakan suatu peradangan pada ambing yang bersifat akut, subakut, atau kronis dan terjadi pada semua jenis mamalia yang disebabkan oleh berbagai jenis bakteri atau mikroplasma. Gejala yang biasanya terjadi adalah puting membengkak, ambing keras, air susu yang dikeluarkan pecah, bergumpal, dan terdapat nanah.
Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu pada masa kering susu, ambing, dan puting bisa diterapi dengan menggunakan antibiotik. Yang kedua, BHV atau bovine herpes virus tipe 2 merupakan peradangan puting dari ambing pada sapi perah yang menyebabkan penurunan produksi susu, mastitis yang selalu muncul, dan air susu yang terkontaminasi darah. Periode inkubasi penyakit BHV 2 berkisar antara 5 hingga 10 hari gejala. Pengobatannya yaitu larutan antiseptik dapat digunakan untuk mencuci puting susu pada pengenceran. Yang ketiga, milk fever disebabkan kondisi di mana kadar kalsium di dalam darah rendah. Penyakit ini ditandai dengan adanya penurunan kadar kalsium di dalam darah yang normalnya 9 hingga 12 mg per desiliter menjadi kurang dari 5 mg per desiliter. Gejala yang ditunjukkan yaitu nafsu makan menurun, kurang peka terhadap lingkungan, suhu tubuh rendah, kaki belakang lemah, dan terjadi penambahan gas di dalam rumen. Pengobatan dilakukan dengan cara menyuntikkan garam berkalsium lengkap secara intravena. Suntikan dapat diulangi kembali setelah 8 hingga 12 jam kemudian. Apabila belum menunjukkan hasil, hewan dapat diberikan preparat yang mengandung magnesium. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Nabila Nisa Livia dari Divisi Pemeliharaan Angmut 20. Di sini aku bakal ngejelasin beberapa materi. Yang pertama adalah faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi kualitas serta kuantitas produksi susu sapi perah. Kalau belum tahu, disimak baik-baik ya. Jadi, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kualitas maupun kuantitas susu sapi perah. Yang pertama, faktor fisiologis ataupun faktor internal. Nah, dari faktor internal ini dibagi lagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu genetik. Faktor genetik inilah yang paling menentukan untuk produksi susu sapi perah. Kenapa? Karena masing-masing bangsa memiliki sifat-sifat tertentu. Contohnya, sapi FH. Sapi FH memiliki tingkat produksi susu yang paling tinggi dibandingkan bangsa sapi yang lain. Sedangkan bangsa sapi Jersey memiliki kadar lemak susu yang paling tinggi dibandingkan bangsa sapi yang lain. Nah, oleh karena itu, genetik sangat menentukan ya teman-teman. Faktor internal yang kedua yaitu kebuntingan. Kebuntingan ini akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kuantitas susu sapi perah. Kenapa? Karena pada saat bunting, nutrisi si sapi ini, si induk, akan ditransfer untuk si embrio, bukan untuk produksi susu. Jadi produksi susunya saat bunting akan menurun. Faktor internal yang selanjutnya adalah selang beranak. Selang beranak yang optimal pada sapi perah yaitu 12 bulan. Apabila selang beranak kurang dari 12 bulan, akan menurunkan produksi susu sekitar 3,7 hingga 9%. Wah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Dan faktor terakhir dari faktor fisiologis ini adalah ukuran tubuh. Jadi, bangsa sapi yang memiliki ukuran tubuh yang besar akan menghasilkan produksi susu yang lebih tinggi dibandingkan bangsa sapi yang memiliki ukuran tubuh kecil. Tadi kan teman-teman udah aku kasih tahu tuh faktor-faktor internal atau faktor fisiologisnya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu faktor tata laksana dan lingkungan atau faktor eksternalnya. Faktor eksternal yang pertama yaitu pemberian pakan dan air. Usaha yang biasa dilakukan oleh peternak dalam pemberian pakan sapi perah yaitu membatasi atau mengurangi pemberian hijauan serta menaikkan atau meningkatkan ransum butiran. Kenapa? Supaya untuk menjaga penurunan kadar lemak susu. Untuk pemberian airnya, pemberian air pada sapi perah itu harus secara ad libitum atau terus menerus karena sebagian besar dari susu itu adalah air. Faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi produksi susu sapi perah yaitu pergantian pemerah. Pergantian pemerah ini perlu diperhatikan karena sapi yang berproduksi tinggi biasanya sensitif terhadap pergantian pemerah. Oleh karena itu, diusahakan dalam sekali pemerahan tidak dilakukan pergantian pemerah. Jika dilakukan pergantian pemerah dan sapinya sensitif, nanti sapinya jadi stres. Nah, kalau stres dapat mengakibatkan penurunan produksi susu. Selanjutnya yaitu penyakit dan obat. Jadi kalau sapi perahnya lagi sakit dan dia mengkonsumsi obat, sebaiknya hasil produksi susunya tidak dikonsumsi atau dibuang saja karena obatnya itu akan disekresikan ke dalam susu, jadi susunya itu nggak murni. Nah, faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap produksi susu itu adalah suhu lingkungan. Sapi perah yang berada di dataran tinggi dengan sapi perah yang berada di dataran rendah itu pasti produksi susunya beda. Kenapa? Karena suhu lingkungannya juga beda. Sederhananya seperti ini.
sapi perah yang berada di lingkungan yang dingin dengan sapi perah yang berada di lingkungan yang panas. Sapi perah yang berada di lingkungan yang dingin ini, produksi susunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan sapi perah yang ada di lingkungan yang panas. Materi selanjutnya yang akan aku sampaikan adalah gimana sih cara pengolahan susu pasca pemerahan? Susu yang telah diperah sebaiknya langsung dikeluarkan jauh dari kandang, mengingat kandang itu adalah sumber utama untuk kontaminasi bakteri. Setelah susu dikeluarkan jauh dari kandang, sekarang saatnya susu disaring menggunakan kain belacu atau kain saringan yang lain ke dalam milk can. Kain saringan yang digunakan tentunya harus dalam keadaan bersih dan steril ya teman-teman, agar tidak adanya mikroba yang masuk ke dalam susu. Setelah semua susu berhasil disaring ke dalam milk can, saatnya milk can ditutup dengan rapat dan dimasukkan ke dalam mesin pendingin selama 2 hingga 3 jam dengan suhu 4 hingga 7 derajat Celcius untuk memperhambat perkembangan bakteri. Semua perlakuan tersebut dilakukan untuk memperpanjang masa simpan susu, karena mengingat susu itu adalah benda yang sangat mudah rusak dan mudah basi. Oleh karena itu, penanganan susu pasca pemerahan perlu diperhatikan dengan baik-baik. Nah, teman-teman semua penasaran nggak sih gimana sih kriteria susu yang bagus sesuai SNI? Yuk disimak baik-baik. Jadi, kriteria susu yang bagus adalah yang pertama, bebas dari bakteri patogen. Yang kedua, bebas dari zat-zat berbahaya dan beracun seperti insektisida. Yang ketiga, tidak tercemar debu, feses, dan kotoran lainnya. Dan yang keempat, susunannya tidak menyimpang dari Kodeks Air Susu 1914. Dan yang terakhir tentunya memiliki cita rasa yang khas seperti susu, yaitu segar dan manis. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga semuanya bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.